Hai, selamat datang di podcast Misteri Indonesia. Malam ini merupakan malam Jumat. Aku berjalan menyusuri jalanan metro Pondok Indah. Perutku terasa lapar sekali. Sepertinya cacing-cacing di perutku sedang berdemo. Kulirik jam yang melingkar di tanganku, sudah pukul 12 malam. Apa masih ada penjual makanan atau nasi goreng? Sedangkan malam sudah selarut ini. Aku terus menyusuri jalan raya tersebut. Di kiri kanannya berdiri rumah-rumah besar dan elit, serta bergaya Eropa. Walaupun daerah itu terkenal angker, menurut kasakusuk warga sana, aku dibuatnya merinding. Aku menarik nafas lega ketika melihat ada tukang nasi goreng berhenti di sebuah rumah besar. Tanpa menunggu lama, aku pun memutuskan membeli sebungkus nasi goreng agar rasa laparku segera tuntas. Aku tak mendengar berita rupanya kalau rumah besar itu beserta seluruh penghuninya tewas. Mereka telah menjadi korban perampokan yang didalangi oleh rekan bisnisnya. Beberapa hari yang lalu dan para penghuninya masih bergentayangan, masih menjadi arwah penasaran. Bahkan termasuk penjual nasi goreng itu sebagai saksi mata. Dia ikut terbunuh. Rupanya rekan bisnisnya iri melihat bisnis rivalnya yang maju pesat, sedangkan bisnisnya kalah maju, melainkan mengalami kemunduran, bahkan sudah berada di unjuk tanduk bangkrut. Kini rumah besar itu tak berpenghuni, hanya selarik angin yang menusuk tulangku. Aku tidak merasa ada yang aneh. Bahkan dengan penjual nasi goreng itu, maka dengan santainya aku memesan sebungkus nasi goreng. Harum nasi goreng itu membuat cacing-cacing di perutku semakin berdemo untuk segera dipenuhi tuntutan mereka. "Bang, satu ya nasi gorengnya dibungkus, tidak pedas ya," kataku kepada si bapak penjual nasi goreng. Tiba-tiba bulu kuduku serentak berdiri, udara dingin terus-menerus menerpa tubuhku. Sebuah jaket tebal ternyata tak sanggup menghalau udara dingin tersebut. Tubuhku gemetaran hebat. "Ini mas nasi gorengnya," kata si abang penjual nasi goreng. "Oh iya bang, ini uangnya bang, ambil aja kembaliannya," kataku sambil bersiul-siul kecil. Kemudian aku kembali melanjutkan perjalanan. Aku tak mau lagi berlama-lama di tempat ini. Bulu kudukku meremang meski hanya sebentar, apalagi jika harus berlama-lama. Setiba di rumah, aku segera melahap nasi goreng itu seperti orang yang belum makan dari kemarin. Phew, akhirnya perutku sudah kenyang hari ini. Sekarang tinggal tidur, seruku pada suapan terakhir. Kini aku pun menghempaskan tubuhku ke atas kasur empukku dan terlelap sambil dibuai mimpi buruk. Dan lagi-lagi di depan rumah itu, di mana penjual nasi goreng itu berdagang. Anehnya, bukan hanya sorot mata penjual nasi goreng saja yang memandangku dengan tatapan tajam, tapi juga seluruh penghuni rumah mewah tersebut mencekik diriku. Andre, bangun, kamu mimpi buruk ya?" Ibu mengguncang-guncang bahuku. Aku pun terbangun dengan nafas terengah-engah, lalu segera menyeka keringatku dengan punggung lengan kananku. Untungnya malam sudah menjelma menjadi pagi hari. Aku pun pergi ke toilet untuk membasuh mukaku agar lebih fresh. Dan sore harinya aku pun kembali berjalan menyusuri komplek perumahan Pondok Indah itu. Aku kembali memesan nasi goreng dibungkus untuk dimakan di rumah. Karena aku selalu tidak nyaman jika harus makan di pinggir jalan. Setelah membayar, aku pun kembali berjalan menyusuri komplek. Namun kali ini ketika sudah tiba di rumah, nasi goreng sengaja aku letakkan di atas meja makan. Aku pun ketiduran. Tubuhku terasa lelah sekali. Saat malam tiba, aku baru terjaga dari tidurku dan mendapati perutku sangat lapar. Aku baru teringat kalau sejak tadi sore perutku belum diisi apapun. Kemudian aku teringat nasi goreng yang tadi sore aku beli dan belum kusentuh sesendok pun. Aku segera menuju rak piring untuk mengambil piring dan sendok, lalu segera duduk dengan manisnya di meja makan.
Ketika itu bungkus nasi goreng sudah terbuka dengan sendirinya. Aneh, pikirku. Ah, sudahlah, mungkin ini hanya halusinasiku saja. Mungkin karena aku baru bangun tidur, jadi mataku belum dapat beradaptasi dengan baik. Atau tadi ibu sudah mencoba nasi goreng ini sedikit ya, gumamku pelan. Alangkah terkejutnya aku begitu melihat isinya bukan nasi goreng, melainkan belatung-belatung yang masih hidup, seperti sedang berlomba-lomba siapa yang lebih dulu bisa masuk ke dalam perutku. Tiba-tiba aku merasa mual. Aku teringat akan nasi goreng yang kemarin kumakan, yang sudah masuk ke dalam perutku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa membiarkan belatung-belatung tersebut hidup memenuhi rongga perutku? Aku bergidik ngeri. Tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika belatung-belatung itu berkembang biak dalam tubuhku. Aku terpikir dengan nasi goreng yang kemarin malam telah aku makan. Apakah sama isinya? Berarti yang kemarin itu aku makan juga. Andre tak dapat meneruskan kata-katanya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Semua tiba-tiba menjadi gelap.